saya Iqbal Rehando dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang modul ke-14, yaitu tentang cyber loving dan perilaku inovatif bersama teman saya Saripah Fauzia nanti yang akan melanjutkan presentasi saya. Nah, yang pertama itu ada innovative work behavior. Pengertiannya itu adalah perilaku terbagi 3 dalam organisasi, di antaranya perilaku individu, kelompok, dan organisasi. Dalam perspektif psikologis organisasi, aktivitas tersebut dinamakan innovative work behavior atau perilaku inovatif. Innovative work behavior terdapat pada perilaku organisasi yang terdapat pada level sistem organisasi dan masuk pada budaya organisasi. Konsep inovasi telah menjadi instrumen utama untuk mencapai dan melestarikan keunggulan daya saing. Innovative behavior menunjukkan penciptaan yang disengaja, pengenalan dan penerapan ide-ide baru yang menguntungkan kinerja peran, kelompok atau organisasi. Innovative work behavior adalah seperangkat perilaku yang dibutuhkan untuk mengembangkan, peluncuran, dan menerapkan ide-ide dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pribadi maupun organisasi. Dalam pemahaman praktis, innovative work behavior merupakan kontinuum perilaku yang melibatkan proses berpikir, kreatif, hingga meyakinkan orang lain dalam setiap pelaksanaan ide pada situasi pekerjaan. Innovative behavior juga telah ditemukan secara luas sebagai perilaku kerja dan inisiatif pribadi sebagaimana yang disampaikan oleh Frischking, Sos, dan Zempel di 2014 yang fokus pada kecenderungan individu untuk melakukan ide-ide secara proaktif. Innovative behavior atau IWB mengacu pada penciptaan, pengenalan, dan penerapan ide-ide baru secara sengaja di tempat kerja, dalam kelompok atau di dalam organisasi untuk tujuan peningkatan kinerja. Demikian juga ini adalah proses multitahap di mana individu menghadapi masalah dan kemudian menghasilkan ide yang mengarah ke solusi untuk masalah spesifik dengan inovasi dan dukungan yang dibutuhkan dari tenaga kerja. Oleh karena itu, innovative work behavior dapat didefinisikan sebagai temuan, saran, dan implementasi karyawan tentang tugas-tugas terkait pekerjaan yang bermanfaat bagi kinerja organisasi. Menurut Yuan dan Woodman, di tahun 2010, mengacu dari pendapat Kanter, Jensen, serta Scott dan Bruce mengatakan bahwa innovative work behavior sebagai suatu perilaku yang kompleks yang terjadi dari aktivitas yang berhubungan dengan memperkenalkan atau menghasilkan ide-ide baru serta implementasi atau realisasi dari ide-ide baru tersebut. Menurut Yuan dan Woodman, inovasi seringkali dihubungkan dengan perspektif efisiensi di mana terdapat asumsi bahwa organisasi membuat suatu keputusan yang rasional dalam mengadopsi inovasi untuk memaksimumkan tingkat efisiensinya. Dimensi innovative work behavior berdasarkan sumber studi dari De Jong dan Hertog di tahun 2010, Yuan dan Woodman di 2010 menyebutkan terdapat 4 dimensi innovative work behavior, yaitu yang pertama ada idea exploration. Proses inovatif ditentukan oleh kesempatan. Kesempatan akan memicu individu untuk mencari cara dan untuk meningkatkan pelayanan, proses pengiriman, atau berusaha memikirkan sebuah alternatif baru mengenai proses kerja, produk, dan atau pelayanan. Yang kedua ada idea generation, yaitu membangkitkan sebuah konsep untuk peningkatan. Menemukan ide merupakan pengelolaan kembali informasi dan konsep yang telah ada untuk meningkatkan performansi individu yang tinggi. Dalam level ini akan dapat melihat solusi dari sebuah masalah dengan cara pikir yang berbeda. Yang ketiga ada idea championing, atau melibatkan perilaku untuk mencari dukungan dan membangun koalisi seperti mengajak dan mempengaruhi karyawan atau manajemen dan organisasi mengenai suatu solusi. Yang terakhir ada idea implementation, yaitu individu tidak hanya memikirkan ide-ide kreatif terhadap suatu hal, tapi juga mengamplikasikan ide tersebut ke dalam tindakan nyata. Ide kreatif individu dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Selanjutnya ada cyber loving. Pengertiannya, cyber loving menurut Maxwell di tahun 2013 menjelaskan bahwa istilah tersebut pertama kali muncul pada pertengahan tahun 90-an, di mana awalan kata cyber digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan komputer dan internet, digabungkan dengan kata love, yang mana mengacu pada akses menggunakan waktu untuk menghindari pekerjaan. Cyberloving didefinisikan sebagai kegiatan penyalahgunaan akses internet yang disediakan oleh perusahaan selama jam kerja berlangsung
untuk menjelajahi situs-situs yang tidak berkaitan dengan pekerjaan demi keuntungan pribadi, dan untuk memeriksa termasuk menerima dan mengirim pesan yang elektronik pribadi yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan. Banyak pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan pengguna internet yang tidak berkaitan dengan pekerjaan dalam organisasi. Perbedaan pendekatan ini menyebabkan munculan istilah, definisi, dan label yang berbeda mengenai cyberloving. Berbagai konsep dan istilah setelah digunakan untuk menggambarkan fenomena tersebut, termasuk komputerisasi yang tidak terkaitan dengan pekerjaan saya, yaitu cyberloving, cyberslacking, cyberbullying, dan online loving. Penyimpangan internet, penggunaan internet yang bermasalah, penggunaan web personal di tempat kerja, tergantungan internet, penyalahgunaan internet, kecanduan internet, dan kecanduan internet dengan gangguan. Ini menurut Kim dan Brand 2011. Cyberloving adalah aktivitas mengakses internet saat jam kerja melalui berbagai jenis perangkat seperti komputer, handphone, dan tablet untuk tujuan pribadi pada karyawan saat jam kerja. Saat bekerja untuk aktivitas non-destruktif di mana atasan pegawai tidak menganggap perilaku itu berhubungan dengan pekerjaan seperti hiburan, belanja online, internet messaging, memposting ke dinas grup, dan mengunduh lagu serta film. Menurut Sheikh di 2015 dan Dorn di 2011, cyberloving adalah kegiatan yang dilakukan oleh karyawan menggunakan internet untuk mengeksplorasi dan mengakses tujuan yang tidak terkait di mana tempat kerja. Aktivitas cyberloving memiliki berbagai dampak negatif. Dampak negatif tersebut seperti menurunkan produktivitas karyawan, lalu menurunkan kedisiplinan, pelanggaran kerahasiaan perusahaan dan kehilangan reputasi atau privasi pribadi perusahaan, dan meningkatkan biaya bandwidth. Menurut Robinson dan Bennett dalam Rajah dan Lim di 2019, cyberloving merupakan penyimpangan kerja mengacu pada perilaku sukarela yang signifikan, melanggar norma-norma organisasi, dan dengan demikian mengancam kesejahteraan organisasi atau anggotanya. Berdasarkan beberapa pendapat para pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa cyberloving adalah perilaku yang seorang yang secara sengaja menggunakan teknologi informasi dan akses internet untuk hal-hal yang bersifat pribadi yang tidak ada kolerasinya dengan pekerjaan yang seharusnya diselesaikan dan mengancam kesejahteraan organisasi atau anggotanya. Penyediaan akses internet oleh perusahaan meningkatkan kreativitas, fleksibilitas, dan membantu perkembangan pembelajaran lingkungan dan karyawan, sehingga sejumlah manfaat yang diberikan oleh internet dapat meningkatkan daya saing perusahaan dari kompetitor. Sementara itu, cyberloving menurut Henley dan Kahneman adalah penggunaan internet yang dilakukan oleh karyawan secara sengaja selama jam kerja untuk kepentingan pribadi, yang mana teknologi internet yang dimaksud telah disediakan oleh perusahaan ataupun dibawa karyawan ke tempat kerja. Lalu ada dimensi dari cyberloving. Benchert dan Haney di tahun 2008 membagi cyberloving ini secara berjenjang dilihat dari intensitas perilakunya. Dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama ada minor cyberloving, yaitu tipe pegawai terlibat dalam berbagai bentuk perilaku penggunaan internet umum yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Yang kedua ada serious cyberloving, yaitu tipe pegawai terlibat dalam berbagai bentuk perilaku penggunaan internet yang bersifat lebih berbahaya karena bersifat melanggar norma instansi dan berpotensi ilegal. Dom di tahun 2011 menyatakan bahwa cyberloving memiliki struktur multidimensi melalui studi yang dilakukan untuk dimensi dan dimensi cyberloving dengan penggunaan di internet di lingkungan kerja. Dalam koreksi ini, Dom telah menjelaskan 4 perilaku cyberloving yang berbeda dalam studinya. 4 perilaku cyberloving adalah 1. Development behavior atau perilaku pengembangan. Perilaku pengembangan menganggap proses cyberloving sebagai sumber potensial untuk belajar. Cyberloving dari sudut pandang ini memberikan peringkatan keterampilan yang dapat digunakan dalam kegiatan masa depan. Yang kedua ada recovery behavior, perilaku pemulihan. Perilaku pemulihan memperhatikan kesehatan. Cyberloving dapat mengurangi ketidaknyamanan dan memiliki efek positif. Lalu yang ketiga ada deviant behavior atau kelakuan penyimpang. Perilaku menyimpang menganggap cyberloving sebagai perilaku yang tidak diinginkan. Perilaku ini jelas menganggap cyberloving sebagai perilaku dengan konsekuensi negatif. Lalu yang keempat ada addiction behavior atau perilaku kecanduan. Perilaku ini dapat disebabkan oleh terlibat dalam cyberloving sebagai kebiasaan dan dapat mengakibatkan perilaku bermasalah.
Nah, dari penjelasan tadi, pasti cyberloving itu mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Oizer dan Polat di tahun 2012, terdapat 3 faktor munculnya perilaku cyberloving, yaitu yang pertama, faktor individual. Berbagai atribut dalam diri individu tersebut, antara lain persepsi dan sikap, sifat pribadi yang meliputi shyness, loneliness, isolation, self-control, harga diri, dan focus of control, kebiasaan dan adiksi internet, faktor demografis, keinginan untuk terlibat, norma sosial, dan kode etik personal. Yang pertama itu ada persepsi dan sikap. Menurut Erdgun di tahun 2012 menyatakan bahwa ditemukan individu yang menyatakan penggunaan komputer yang positif cenderung menggunakan komputer kerja untuk kepentingan pribadi dan adalah hubungan yang positif antara sikap positif terhadap cyberloving. Penelitian menunjukkan bahwa karyawan yang terlibat dalam cyberloving kecil tidak mengakui bahwa mereka terlibat dalam perilaku yang tidak dapat atau menyimpang, sedangkan karyawan yang terlibat dalam cyberloving serius sering melakukan cyberloving menyadari bahwa hal itu menyimpang dan tidak mungkin dimaafkan di tempat kerja. Lalu yang kedua itu ada sifat pribadi. Perilaku pengguna internet mencerminkan berbagai motif psikologis. Sifat pribadi seperti rasa malu, kesepian, isolasi, pengendalian diri, harga diri, locus control dapat mempengaruhi pola pengguna internet. Hasil sebuah studi eksplorasi menunjukkan bahwa semakin sedikit kepercayaan orang tersebut, keyakinan kuat yang dimiliki orang tersebut dalam kekuatan orang lain yang tak tertahankan, dan kepercayaannya yang lebih tinggi yang dimiliki orang tersebut pada kesempatan untuk menentukan jalannya sendiri. Kehidupan menyebabkan semakin tinggi kecenderungan seseorang untuk kecanduan internet. Lalu yang ketiga ada kebiasaan dan kecanduan internet. Kebiasaan mengacu pada urutan situasi perilaku yang menjadi atau otomatis dan terjadi tanpa self-instruction, kognisi, dan musyawarah untuk menanggapi isyarat tertentu di lingkungan. Diperkirakan bahwa lebih dari setengah dari semua perilaku media adalah kebiasaan. Faktor demografis. Garrett dan Gezier di tahun 2008 menemukan bahwa status pekerjaan, otonomi yang dirasakan di tempat kerja, tingkat pendapatan, pendidikan, dan gender merupakan prediktor yang signifikan dalam cyberloving. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang berpendidikan tinggi sering melibatkan diri dalam pencarian informasi secara online. Sementara orang-orang yang telah menerima pendidikan rendah sering berpartisipasi dalam game online. Yang kelima ada niat untuk melibatkan norma sosial dan kode etik pribadi. Niat dianggap sebagai prediktor akurat perilaku dan aktual dalam banyak penelitian. Namun penelitian juga menunjukkan bahwa niat tidak selalu mengarah pada keberhasilan perumusan perilaku dan menyarankan bahwa hubungan antar niat dan perilaku mungkin lebih kompleks. Sebagai perilaku yang dikontrol secara normatif, penyalahgunaan internet diharapkan memiliki kolerasi niat perilaku yang lebih lemah karena dimulai dan dikejar karena tekanan di luar diri. Wun dan Pi di tahun 2004 menyatakan bahwa kepentingan yang dirasakan dari larangan etis dalam cyberloving secara negatif terkait dengan penerimaan perilaku yang dapat gilirannya secara positif terkait dengan niat seseorang untuk terlibat dalam penyalahgunaan. Selain itu, kepercayaan normatif pribadi seseorang atau yaitu cyberloving itu salah secara moral, mengurangi niat untuk terlibat dalam cyberloving. Setelah faktor individual, ada juga faktor organisasi. Faktor organisasi juga dapat menentukan kecenderungan pegawai untuk melakukan cyberloving, yaitu pembatasan penggunaan internet. Hasil yang diharapkan, dukungan manajerial, pandangan rekan kerja tentang norma cyberloving, sikap kerja pegawai, dan karakteristik pekerjaan yang pegawai lakukan. Yang pertama ada pembatasan penggunaan internet. Dengan membatasi penggunaan komputer kerja karyawan baik melalui kebijakan pencegahan teknologi atau keduanya, pengusaha mengurangi manfaat menggunakan internet untuk tujuan non-kerja serta mempromosikan pengaturan diri karyawan. Sebaiknya karyawan yang akan menghadapi hukuman yang lebih kuat karena terlibat dalam perilaku penyimpangan cenderung tidak mengalami cyberloving. Yang kedua, ada hasil yang diharapkan. Disarankan agar keputusan untuk online selama bekerja untuk tujuan non-pekerjaan akan dibentuk oleh harapan bahwa perilaku tersebut dapat berhasil memenuhi kebutuhan individu dibandingkan dengan hambatan atau konsekuensi negatif. Garrett dan Dejer di tahun 2008 penelitiannya
menemukan bahwa karyawan cenderung tidak terlibat dalam aktivitas cyberloving yang mereka anggap memiliki konsekuensi negatif yang serius bagi organisasi mereka dan melukai kepentingan pribadi mereka. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Saripah Fauzia. Sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Iqbal. Selanjutnya ada dukungan manajerial. Dukungan manajerial umum untuk penggunaan internet di tempat kerja tanpa menentukan bagaimana penggunaan internet, cenderung meningkatkan bentuk penggunaan internet di antara karyawan, baik untuk alasan bisnis dan pribadi. Dukungan ini dapat disalahartikan oleh karyawan sebagai pengesahan semua jenis penggunaan internet, termasuk cyberbullying. Penggunaan internet menjadi semakin rutin bagi karyawan. Karyawan cenderung cyberbullying terutama karena penelitian telah menunjukkan bahwa kepercayaan tentang penggunaan teknologi dapat dipengaruhi oleh komitmen manajerial terhadap teknologi baru. Yang selanjutnya itu ada pandangan rekan kerja terhadap norma cyberbullying. Penelitian menunjukkan bahwa norma rekan sejawat dan supervisor yang mendukung cyberbullying berhubungan positif dengan cyberbullying. Blau 2006 menunjukkan bahwa karyawan melihat karyawan lain yang berpotensi sebagai role model mereka dalam organisasi dan cyberbullying dipelajari dari perilaku yang mereka lihat dari orang tersebut. Kim dan Theo 2005 mengemukakan bahwa individu menggunakan iklim normatif sebagai penyesuaian untuk melakukan perilaku yang dilakukan rekannya. Selanjutnya ada faktor situasional. Perilaku menyimpang internet biasanya menjadi ketika pegawai memiliki akses terhadap internet di tempat kerja, sehingga hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor situasional yang memediasi perilaku ini. Salah satu faktor situasional adalah kedekatan jarak atau seperti jarak ruangan pegawai dengan atasan. Kedekatan jarak dengan atasan di kantor secara tidak langsung akan mempengaruhi cyberbullying. Hal ini tergantung pada persepsi pegawai mengenai kontrol instansi terhadap perilakunya, termasuk ada atau tidaknya sanksi dan peraturan instansi. Selanjutnya ada hubungan antar variabel. Hubungan personality traits terhadap inovatif work behavior. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa personality memiliki pengaruh kuat pada perilaku, sikap, dan kinerja di tempat kerja. Personality juga memainkan peran penting dalam memahami individual innovative behavior. Banyak penelitian telah menemukan hubungan antara personality traits dan innovative behavior. Namun, tingkat signifikannya berbeda dan menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Sebagai contoh, sebuah penelitian yang dilakukan di antara karyawan pariwisata bahari di Tiongkok menemukan bahwa agreeableness, extraversion, dan openness to experience terhadap karakter personality sebagai signifikan berkorelasi dengan idea generation, idea promotion, dan idea implementation faktor dalam innovative behavior. Sementara itu, dua personality traits lainnya yaitu constitutionalness and neurism tidak signifikan terhadap innovative behavior. Studi lain telah dilakukan untuk menyelidiki hubungan antara kepemimpinan kewirausahaan dan innovative behavior, efek moderasi dari openness to experience and extraversion. Penelitian ini berusaha untuk menyelidiki pengaruh sifat kepribadian terhadap perilaku kerja yang inovatif. Temuan menunjukkan bahwa keterbukaan terhadap pengalaman dapat mendorong perilaku penelitian yang inovatif dalam organisasi. Studi sebelumnya menunjukkan pengaruh kuat personality pada perilaku, sikap, dan kinerja kerja di tempat kerja. Patton et al. 2009 berpendapat bahwa kepribadian memainkan peran penting dalam memahami dan menjelaskan perilaku inovasi individu. Patton et al. 2009 berpendapat bahwa penelitian inovasi telah mengeksplorasi berbagai sifat dan karakteristik pribadi yang memfasilitasi inovasi individu dan kelompok. Studi sebelumnya terutama berfokus pada hubungan antara inovasi dan kemampuan kognitif, personality, motivasi, pengetahuan, kemampuan perilaku dan emosi, suasana hati.
Studi ini menunjukkan bahwa 5 dimensi personality terkait dengan individual innovation behavior di tempat kerja. Alasan dibalik hubungan ini adalah bahwa karakteristik dan perilaku individu merupakan inti utama inovasi dalam organisasi. Beberapa personality traits yang terkait dengan innovation yang dilaporkan dalam literatur adalah imajinatif, ingin tahu, energi tinggi, keinginan tinggi untuk otonomi, kemandirian aturan sosial, dan kepercayaan diri yang tinggi. Ahmed 1998 juga mempresentasikan beberapa personality traits yang terkait dengan innovation dari studi sebelumnya dalam literatur atau penilaian tinggi kualitas estetika dalam pengalaman minat luas, ketertarikan pada kompleksitas, energi tinggi, independensi penilaian, intuisi, self-efficacy, kemampuan untuk mengakomodasi lawan, kegigihan, keingintahuan, dan energi yang dapat memfasilitasi inovasi di tempat kerja. Selanjutnya ada hubungan personality traits terhadap cyberbullying. Penelitian sebelumnya tentang hubungan antara personality traits karyawan dan perilaku cyberbullying menunjukkan temuan penting dengan aspek positif atau negatif. Krishnan, Lim, dan Theo 2010 menyebutkan bahwa dari sifat Big Five personality hanya conscientiousness dan extraversion yang secara signifikan meramalkan cyberbullying. Abidin, Abdullah, dan Hasnan dan Bajuri 2014 telah mencapai temuan serupa dalam penelitian mereka. Mereka menyarankan bahwa seseorang dengan tingkat conscientiousness dan agreeableness yang lebih tinggi memiliki kecenderungan lebih rendah untuk terlibat dalam kegiatan cyberbullying, dan dapat disimpulkan bahwa personality traits tertentu memiliki pengaruh pada perilaku cyberbullying. Menurut Lieberman, Seidman, McKenna, dan Bufferdy 2011, karakteristik organisasi dari cyberbullying yang dirasakan dari rekan kerja seseorang dan dukungan manajerial untuk penggunaan internet secara positif terkait dengan cyberbullying. Dan hasilnya menunjukkan bahwa sikap terhadap cyberbullying dan partisipasi dalam perilaku non-internet bullying berhubungan positif dengan cyberbullying. Menurut analisis korelasi untuk hubungan Big Five, personality traits, dan cyberbullying behavior dimensi dalam penelitian Tan dan Demir 2018 itu menunjukkan bahwa dimensi extraversion dari personality traits dan perilaku cyberbullying atau pembelajaran bertujuan, sosial bertujuan, dimensi kecanduan atau ambigu memiliki hubungan yang signifikan dan positif, tetapi dimensi conscientiousness dan agreeableness, karakter kepribadian, tidak memiliki hubungan yang signifikan dan kuat dengan perilaku cyberbullying atau tujuan pembelajaran, tujuan sosial, dimensi kecanduan, dan ambigu. Di sisi lain, dimensi keempat dari personality traits sebagai openness to experience memiliki hubungan yang signifikan dan positif terhadap tiga dimensi perilaku cyberbullying seperti tujuan belajar, tujuan sosial, dan ambigu, sedangkan tidak ada hubungan dengan dimensi kecanduan. Dan juga analisis korelasi menunjukkan bahwa hubungan yang signifikan dan positif antara dimensi emotional stability dari personality traits dan perilaku cyberbullying atau pembelajaran bertujuan, tujuan sosial, dimensi kecanduan, dan ambigu. Perilaku menyimpang di tempat kerja mengambil banyak bentuk. Menurut Demir 2011, cyberbullying seperti penggunaan internet, telepon, menonton televisi, dan lain-lain untuk keperluan non-kerja selama jam kerja adalah bentuk perilaku di tempat kerja yang kontraproduktif. Lalu ada hubungan personality traits terhadap knowledge sharing. Bagian ini akan menguji hubungan antara dimensi personality traits yang merupakan variabel independen dari penelitian Lotfi, Nurizwan, Ologbo, dan Reihani 2015, yaitu agreeableness, openness to experience, neuroticism, extraversion, dan
constituents dengan kesediaan untuk berbagi pengetahuan dan perilaku knowledge sharing aktual. Studi ini menunjukkan bahwa karena orang-orang yang tinggi dalam agreeableness sangat membantu baik hati dan kooperatif dengan orang lain, maka mereka kemungkinan besar dapat berpartisipasi dalam knowledge sharing. Sifat ramah mereka dapat memungkinkan mereka untuk dengan mudah mempertahankan hubungan dekat dengan orang lain. Studi sebelumnya telah menyarankan bahwa orang yang agreeableness tinggi tidak pernah merasa ragu untuk berbagi informasi, pengalaman, dan praktik terbaik mereka. Menurut Matzler et al. 2008 menemukan bahwa kesesuaian memiliki pengaruh pada knowledge sharing. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa agreeableness akan memiliki pengaruh positif pada perilaku knowledge sharing individu. Studi yang dilakukan oleh Matzler mengklaim bahwa individu yang tinggi dengan openness to experience telah terlibat dalam kontribusi dan mencari pengetahuan. Selanjutnya, Hughes et al. 2007 juga menyarankan bahwa openness to experience akan secara positif mempengaruhi knowledge sharing. Oleh karena itu, penelitian ini berpendapat bahwa individu dengan openness to experience akan memiliki pengaruh positif pada perilaku knowledge sharing individu. Penelitian ini menunjukkan bahwa karena neuroticism emotional stability akan memengaruhi individu interaksi dengan orang lain, mungkin bisa mempengaruhi partisipasi mereka dalam kegiatan knowledge sharing. Studi sebelumnya tidak menemukan hubungan yang signifikan antara neuroticism emotional stability dan knowledge sharing. Studi yang dilakukan oleh Wang dan Yang 2007 menunjukkan tidak ada hubungan neuroticism emotional stability dan niat yang signifikan untuk knowledge sharing. Oleh karena itu, penelitian ini bahwa neuroticism analytical stability akan memiliki pengaruh negatif pada perilaku knowledge sharing individu. Studi ini yang dilakukan oleh De Vries et al. 2006 menemukan extraversion untuk secara positif mempengaruhi knowledge sharing. Sebuah penelitian terbaru yang dilakukan oleh Wang 2011 menemukan bahwa individu yang extrovert akan membagikan pengetahuan mereka apakah ada hadiah atau tidak ada hadiah. Penjelasan yang mungkin untuk temuan ini mungkin bahwa ada hubungan antara extraversion dan kebutuhan untuk mendapatkan status seperti yang disarankan oleh Beric 2005. Studi yang dilakukan oleh De Vries 2006. Oleh karena itu, penelitian ini berpendapat bahwa individu extrovert cenderung ke knowledge sharing karena sifatnya yang ramah dan ekspresif. Extraversion akan memiliki pengetahuan positif pada perilaku knowledge sharing individu. Studi sebelumnya telah menemukan conscientiousness untuk menjadi terkait dengan knowledge sharing. Studi yang dilakukan oleh Matzler serta Wang dan Yang menemukan hubungan yang signifikan knowledge sharing. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Cabrera and Tehet al. tidak memiliki hubungan yang signifikan antara conscientiousness dan knowledge sharing. Berdasarkan ini, penelitian ini berpendapat bahwa individu dengan conscientiousness tinggi akan lebih mungkin untuk knowledge sharing. Conscientiousness akan memiliki pengaruh positif pada perilaku knowledge sharing individu. Selanjutnya, ada hubungan cyberbullying terhadap innovative work behavior. Dalam penelitian Derin dan Gox, 2016 mencoba mengukur tingkat cyberbullying dan innovative work behavior karyawan di Universitas Inonu, Malatya atau Turki, dan menguji hubungan variabel-variabel ini.
karena cyberbullying diterima sebagai perilaku yang tidak diinginkan di tempat kerja. Peserta kuesioner mungkin tidak melaporkan perilaku cyberbullying mereka, tetapi metode survei masih merupakan salah satu metode yang paling valid untuk mengukur variabel-variabel ini. Sebagian besar literatur terkait berfokus pada efek negatif cyberbullying dan jelas bahwa manajer harus mencoba mengurangi efek negatif cyberbullying dengan menetapkan kebijakan yang mengandung pemantauan berkala atau melatih karyawan, karena kebanyakan dari mereka tidak mengetahui biaya dari cyberbullying dan tidak berpikir mereka melakukan sesuatu yang salah. Jadi penting untuk mempelajari cyberbullying untuk meminimalkan efek negatifnya. Tetapi studi ini menunjukkan bahwa itu mungkin juga memiliki efek positif seperti meningkatkan inovatif work behavior sehingga tidak harus dihilangkan sepenuhnya. Ada penelitian yang mendukung hasil ini dan mengklaim bahwa ada hubungan positif antara sosial dan informasi cyberbullying dengan inovatif behavior. Studi ini berkontribusi pada literatur manajemen strategis dengan mengklaim bahwa manajer harus menyadari efek positif dari cyberbullying serta sisi negatifnya. Menurut hasil ini, manajer harus mempertimbangkan cyberbullying sebagai istirahat bagi karyawan untuk berpikir inovatif dan menyadari bahwa mengukur jam kerja yang sebenarnya mungkin bukan ukuran yang tepat untuk produktivitas. Hubungan knowledge sharing terhadap inovatif work behavior selanjutnya. Banyak studi yang berkaitan dengan manajemen pengetahuan dan organisasi telah memperkuat konsep bahwa knowledge sharing atau sebagian besar diambil dari knowledge transfer dan intensitas knowledge sharing sebelumnya, mengarah pada peningkatan kinerja organisasi seperti kemampuan inovasi, daya serap, dan daya inovasi. Inovasi dianggap sebagai satu proses di mana nilai ekonomi atau sosial diekstraksi dari pengetahuan melalui penciptaan, difusi, dan transformasi pengetahuan untuk menghasilkan produk atau proses baru yang ditingkatkan secara signifikan yang digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, inovasi adalah strategi kompetitif yang penting dan keuntungan untuk kelangsungan hidup perusahaan manapun dan menjaga dirinya tetap berbeda. Selain itu, ini menarik lebih banyak pelanggan karena bahwa fakta hal-hal yang baru selalu menarik. Khususnya industri jasa membutuhkan inovasi berkelanjutan untuk mempertahankan basis pelanggannya. Juga jelas bahwa karyawan yang memiliki pendidikan tinggi dan pengetahuan mereka secara langsung mempengaruhi kapasitas organisasi untuk menerapkan inovasi. Selain faktor-faktor lain, knowledge menjadi sumber daya organisasi yang paling penting, memungkinkan hasil organisasi baru yang juga mencakup inovasi. Selain itu, knowledge sharing ditemukan untuk membantu orang dengan cepat memperluas jangkauan pengetahuan individu mereka dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan hasil kerja mereka. Mura 2013 menganggap knowledge sharing sebagai berbagi praktik terbaik dan inovatif work behavior hanya sebagai generasi ide. Mereka menemukan knowledge sharing sebagai kontributor positif terhadap inovatif work behavior. Namun, knowledge sharing tidak hanya membiarkan karyawan untuk membagi pengetahuan kepada pekerja lain, tetapi juga memungkinkan orang lain untuk memperoleh pengetahuan yang bermanfaat. Selain itu, Lulin dan Leng 2012 yang menyarankan dalam studi mereka bahwa knowledge sharing berkontribusi positif terhadap inovatif work behavior. Karyawan juga dikonfirmasi dalam penelitian ini. Lebih lanjut, Mura 2013 dan Akavan 2015 adalah di antara para peneliti baru-baru ini yang menemukan efek positif dari knowledge sharing dan inovatif work behavior. Namun, dalam studi yang disebutkan ini, knowledge sharing tidak dipertimbangkan dalam konteks sumbangan pengetahuan dan pengumpulan pengetahuan. Sekian penjelasan materi sesi 14 ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.